memang perilaku dan lingkungan itu ada hubungannya dengan keberadaan vektor DBD. Ya, yang tadi saya katakan di awal tadi bahwa lingkungan terkait dengan keberadaan vektor dalam hal ini nyamuk, misalnya lingkungan yang kepadatan penduduk, kemudian di pekarangan yang banyak ada tanaman hias, kemudian perilaku menggantung pakaian dan lain-lain di rumah. Nah, ini maksud saya bahwa dua-dua ini ada berhubungan dengan keberadaan vektor tadi. Ya, tentu mana yang lebih besar, saya tidak bisa bilang itu perilaku atau lingkungan, tetapi kedua faktor ini menurut penelitian ada hubungannya dengan keberadaan vektor nyamuk itu. Sehingga kalau kita intervensi, ya intervensi lingkungannya, intervensi juga perilaku, begitu. Sedangkan yang kedua terkait dengan mana yang lebih berbahaya, COVID-19 atau DBD. Ya memang kalau kita lihat akhir-akhir ini, COVID ini melalui media luar biasa. Terkait COVID ini, kita lihat penanganan COVID ini sangat betul-betul sistem, terstruktur dengan baik. Harusnya DBD juga demikian, dari pusat sampai pada level desa itu terkait COVID. DBD juga seharusnya demikian. Tetapi kalau kita terus-terusan bahwa kita ini di COVID terus, lupa juga DBD, padahal kita lihat sampai periode Agustus ya, Ibu Kabin, matinya sudah 58 DBD. Kita COVID baru 7. Ya. Kita lihat indikator itu saja, bahwa COVID baru 7 di NTT. DBD sudah 58. Apakah ini sudah kita biasa yang DBD sehingga mati 58 itu yang biasa? Saya kira tidak juga. Jadi seharusnya kita tetap waspada terhadap penyakit-penyakit esensial lainnya termasuk DBD maupun COVID. Kita tetap waspada yang tadi disampaikan karena sistem kerja kita di Dinas Kesehatan Provinsi itu yang tadi SKDR. Apa itu SKDR? Jadi SKDR itu kan sistem kewaspadaan dan responnya, responding. Jadi kewaspadaan kita artinya surveillance kita harus berjalan pada aspek pencegahan. Bagaimana kita memantau seluruh penyakit yang berpotensi KLB. Dan apabila ada yang sudah ada tanda-tanda, harus respon begini. Dengan demikian kalau sistem intelijen ini berjalan dengan baik, kita akan bisa mengendalikan penyakit-penyakit. Optimis tidak kita bisa memerangi DBD, APLT Kadis? Saya kira kita harus optimis. Kita tidak bisa pesimistis di dalam mengendalikan penyakit DBD ini. Harus optimis karena kita punya sumber daya yang luar biasa. Sampai pada level desa ya, dari provinsi sampai desa. Apalagi kemarin kita sudah rapat bersama dengan seluruh stakeholder ya, Ibu Kabit. Dan ini kita rencanakan mengeluarkan suatu surat instruksi gubernur. Jadi intinya ya kita harus membuat satgas juga. Oh, harus ada satgas ya. Kalau ada satgas COVID berarti harus ada juga satgas DBD. Ya, supaya kita juga memberikan perhatian yang sama. Dan itu harus sampai pada level desa. Sampai level desa. Sampai level desa. Sehingga ada kesatuan tindakan. Jadi tidak ada yang untuk menghadapi mengendalikan penyakit ini ada peluang. Sebenarnya sudah ada sih. Ada ini supaya betul-betul termonitor dengan baik. Pak PLT Kadis, tadi kan saya melihat data tuh dari DBD 2020. Saya melihat bahwa kecenderungan dia Januari, Februari, Maret itu dia naik. Kemudian dia mulai turun, bahkan di 2020 itu saya lihat nukiknya tajam itu turunnya sampai Agustus. Juni, Juli, Agustus dia kok sudah mulai kayak rata ya. Tapi kemudian dia naik lagi Oktober, November, Desember yang pada tahun sebelumnya. Kalau di kita kan 2020 masih September nih. Kalau pola ini sudah terjadi 3 tahun kan, 4 tahun 2017, 18, 19. Kemudian kan mestinya kalau pertanyaan kritisnya Pak Kadis kan harusnya ini bisa dilihat ini. Tapi kok terus saja tren naik, turun, lurus, naik lagi selalu gitu. Ini di mana ini kekeliruan Pak Kadis? Ya, jadi sebenarnya pola penyakit DBD ini sudah diketahui oleh teman-teman terutama di sektor kesehatan baik dari tingkat provinsi sampai pada kabupaten kota. Jadi saya kira dengan kita membaca pola seperti itu, contoh sekarang, ini kan Oktober ya, ini mulai naik. Nanti peaknya seperti tadi yang
Ibu bisa sampaikan nanti di Januari sampai Maret Ya, tahun depan. ya. Nah, musim sekarang ini harusnya kita sudah lakukan apa? Jadi sebelum-sebelumnya pembersihan lingkungan sudah dilakukan, ada instruksi gubernur seluruh perangkat daerah untuk kita bereskan lingkungannya. Itu Jumat ya? Ya, sekarang Sabtu. Oh, tambah lagi. Hari Sabtu. Geser ke Sabtu. Geser ke Sabtu. Geser ke Sabtu. Itu kan untuk membersihkan lingkungannya, kaleng-kaleng bekas, sampah semua dibersihkan. Tetapi bulan-bulan sekarang ini kita sudah harus sebarkan abate. Abate. Ya, abate itu penting untuk betul-betul kita sudah harus sebarkan untuk bisa. Nah, saya kira ini kalau teman-teman kita lakukan dengan baik, kita bisa mengendalikan lah penyakit ini. Dan pola itu tidak ada lagi kan? Iya, seharusnya Pola yang demikian. seperti turun naik dan naik lagi tidak ada Iya, lagi. karena kalau kita gagal mengendalikan lingkungannya, tentu pola itu akan terjadi lagi. Itu lagi dan sama Begitu. lagi. Ya. Kemudian kalau kita juga terlambat di dalam menyebarkan abate ya, menabur abate juga. Nah, tentu di sini juga untuk menabur abate itu ada caranya, sehingga kadang-kadang juga jangan sampai masyarakat keliru juga. Ini mesti memberi penyuluhan yang baik Apa yang keliru biasa? Yang seharusnya bagaimana Pak? seharusnya kan abate ini kita jelaskan dengan baik bahwa taburnya itu jangan dibungkus ya, Walina, tapi disebar, dibuka, kemudian 100 gram ya. Satu sendok Erlina mungkin bisa Ya. baik. Jadi satu sendok makan itu dengan 100 liter air, berarti kan ya itu yang belum kecil itu dengan satu, iya itu segini ya, berarti yang sedang itu. Nah, taburnya seperti tadi, jangan pakai kasak. Kadang-kadang orang nutup dulu pakai kain karena takut kotor kan bak airnya itu, sehingga dibungkus. Nah, itu tidak berfungsi itunya kan. Harus disebar. Ya. Dan itu tahannya sampai 3 bulan. Jadi bagi kita daerah yang kering seperti NTT yang sulit air, ya kita tidak mengharapkan misalnya semua harus menguras. Ya bisa pakai air itu, tapi ingat bahwa abate itu bisa bertahan 3 bulan. Jadi kita 3 bulan nggak baru selesai dia punya masa aktif, kita ganti lagi. Kalau daerah-daerah termasuk sulit berarti ya. bak air minum ini ya Oh. Pak Kadistaro ya? Atau hanya untuk bak mandi? Bak mandi, bak yang dipakai Yang untuk terbuka. ya. Sehingga tidak ada jentik gitu ya. Kita maunya ya. Sebenarnya kalau tidak pakai abate itu kita dengan pakai laser jentik itu ya, ada satu rumah satu juru pembasmi jentik. Jadi itu anak-anak bisa dipakai atau orang tua atau yang lebih kakak, tolong ya itu lihat bak airnya, kalau ada jentik kita taruh, kalau tidak bersihkan ya kan, kalau airnya banyak di satu tempat ya kita bersihkan saja seperti tadi yang 3M itu, supaya betul-betul kita membasmi dari jentiknya. Nah, karena jentik ini yang akan nyamuk dolasa yang akan berbahaya ya, membawa virus gitu ya.